Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. فيا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, di bulan ini kita baru saja memasuki bulan Sya'ban. Tadi diumumkan kita sudah memasuki hari yang ke-8. yakni kita masih berada di minggu pertama bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini kita menyerukan supaya kita senantiasa banyak-banyak bertakwa kepada Allah Taala, dengan menjalankan segala kitab perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kejayaan kepada kita dalam kehidupan dunia yang sementara ini dan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Bulan Sya'ban diapit oleh 2 bulan, yakni sebelumnya bulan Rajab, termasuk di antara bulan-bulan haram, bulan yang senantiasa dijaga oleh umat Islam seluruh dunia, karena termasuk di antara bulan-bulan haram yang 4 itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu ini terpisah, Rajab. Sementara bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa juga diingat oleh seluruh umat Islam, bulan yang menjadikannya umat ini menjadi sangat istimewa. Dan Rajab ini, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Qala dzalika syahrun yughfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syarrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa 'amali wa ana sha'im. Rawahu an-Nasa'i wa hasanahu al-Albani. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa pada bulan-bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya, karena berada di antara bulan Rajab dan Ramadan.
Dan juga di bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah, yakni amalan manusia selama setahun sebelumnya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menyukai jika amalanku diangkat kepada Allah sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa zamratul mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran penting seputar bulan Sya'ban ini. Yang pertama, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah menciptakan segala makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini dan di alam semesta ini. Lalu kemudian Allah memilih yang lebih utamanya, yang lebih mulianya dari yang lainnya. Dan Allah SWT berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka, yakni manusia. Tidak ada pilihan. Maka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surah Al-Qasas ayat 68. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan yang terbaiknya, yang termulianya dari semua makhluk yang mempunyai kedudukan dan keistimewaan. Banyak hikmah yang berada di sebalik pemilihan itu. Dan di antara pilihan Allah Ta'ala adalah Allah memilih bulan yang mulia, di antaranya adalah bulan Sya'ban ini, karena di bulan ini diangkatnya semua amalan-amalan manusia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa di bulan Sya'ban ini. Yang kedua, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa seakan-akan 1 bulan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan hadis ini, menyebutkan bahwa hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berpuasa sebulan penuh dan kadang pada tahun lainnya berpuasa di kebanyakan Sya'ban itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa sehingga kami mengatakan Rasulullah tidak pernah berbuka, dan berbuka sehingga kami mengatakan tidak berpuasa. Dan saya tidak perhatikan Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebelum penuh, melainkan di bulan Ramadan. Dan saya menyaksikan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa itu di bulan Sya'ban. Artinya Sya'ban memiliki keistimewaan dan keutamaan. Yang ketiga, demikian juga di bulan Sya'ban merupakan bulan di mana Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin memilih mengqadha puasa Ramadannya yang beliau tidak mendapatkan waktu qadha selain pada bulan Sya'ban karena kesibukannya membersamai menguruskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya yang tercinta dan yang termulia. An Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha kana taqul kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asy-syughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Salamah ia berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku masih punya hutang-hutang puasa Ramadan, tetapi aku belum membayarnya sehingga tiba bulan Sya'ban, barulah aku bayar berhubungan dengan kesibukanku membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, bagi jamaah yang masih memiliki hutang puasa, yakni puasa wajib bulan Ramadan yang lalu, jangan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya sedangkan hutang puasa belum ditunaikan. Juga mereka yang para jamaah yang masih memiliki tanggungan keluarga yang masih belum menyempurnakan puasanya, maka hendaklah diingatkan ketika memasuki bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, puasa pada bulan Sya'ban ini ibarat puasa sunnah rawatib qabliyah,
Kalau dalam salat berjamaah ada salat sunat qabliyah yang mendahului salat wajib sebagai penyempurnaan puasa wajib Ramadan jika ada kekurangan. Begitu juga puasa di bulan Syawal ibarat puasa sunnah ba'diyah sebagaimana salat sunat rawatib untuk salat fardu. Maka ini merupakan ba'diyahnya Ramadan atau qabliyahnya Ramadan. Sebelum memasuki bulan Ramadan kita sudah berlatih dengan puasa-puasa sunat. Yang kelima, keutamaan puasa di bulan Sya'ban telah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Sya'ban bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah SWT. Dan beliau menyukai jika amalan beliau diangkat sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Cukup suatu keutamaan apabila kita meneladani Nabi SAW dan kita termasuk hamba-hambanya yang tidak lalai di bulan Sya'ban ini. Karena disebutkan dalam hadis itu yufalu fihin nas, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sehingga kita ketika mengingat bulan Sya'ban ini, kita banyak melakukan ibadah di dalamnya, mempuasakan di dalamnya, menjadi hamba-hamba yang tidak lalai. Yang keenam, waktu-waktu yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah waktu yang justru itu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Maka beribadah di waktu manusia lalai menjadi ibadah yang lebih utama. Contohnya ibadah di bulan Sya'ban, salat tahajud di waktu malam sedang manusia tertidur pulas, salat duha di waktu manusia sibuk beraktivitas. Keikhlasan lebih terasa, karena kadang seorang beramal ketika kebanyakan manusia melalaikannya. Padahal lebih besar dan lebih berat karena ibadah yang dilakukan biasanya jarang manusia lain yang melakukannya. Oleh karena itu perlu motivasi yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia ini. Yang ketujuh, persiapan di bulan Sya'ban menuju Ramadan perlu diperhatikan. Di antara persiapannya adalah belajar seputar Ramadan, persiapan bekal ilmu Ramadan dengan membaca ilmu, mendengarkan ceramah, bertanya kepada para alim ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, maka bertanyalah kepada mereka-mereka yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahuinya. An-Nahl ayat 43. Melatih diri dari sekarang beramal Ramadan, seperti perbanyak puasa agar terasa mudah nantinya di bulan Ramadan. Bagi orang yang memiliki hutang puasa wajib segera diqadha, dan yang telah lunas tidak punya hutang puasa lagi maka perbanyak puasa sunnah. Menjaga salat sunnah, tidak meninggalkan salat-salat sunnah rawatib, tahajud, witir, duha, dan salat-salat sunnah lainnya agar terasa mudah melakukan salat-salat itu nanti di bulan Ramadan, terutama salat tarawih dan salat-salat malam lainnya di bulan Ramadan. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca ayat, terjemahan, tafsir, serta mentadabburinya agar bulan Ramadan bisa mengkhatamkan Al-Quran, bahkan kalau bisa lebih dari sekali. Latihan rutin bersedekah agar di bulan yang dilipat gandakan pahala, sedekah kita terbiasa mengeluarkan sedekah secara berkesinambungan nantinya di bulan Ramadan, dan amalan-amalan lainnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepadanya dan tidak termasuk dari mereka yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fad'uuhu yastajib lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tada' lana min maqamin hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي قطاع غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا